Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kuasa Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 35. Yesus bersabda, "Diam, keluarlah dari orang ini." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika Yesus pergi ke kota Kapernaum di Galilea. Di sana ia mengajar orang-orang pada hari Sabat. Mereka kagum melihat caranya mengajar, sebab ia berbicara dengan wibawa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang dikuasai roh jahat. Orang itu menjerit-jerit, "Hai Yesus, orang Nazaret, engkau mau buat apa dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami? Saya tahu siapa engkau. Engkau utusan yang suci dari Allah." "Diam," bentak Yesus kepada roh jahat itu. "Keluarlah dari orang ini." Lalu roh jahat itu membanting orang itu di hadapan mereka semua, kemudian keluar dari orang itu tanpa menyakitinya. Semua orang heran dan berkata satu sama lain, "Bukan main kata-katanya. Dengan wibawa dan kuasa ia memerintahkan roh-roh jahat keluar dan mereka keluar juga." Maka kabar tentang Yesus tersebar di seluruh wilayah itu. Saudara-saudari terkasih, setiap orang diberi karunia yang berbeda-beda. Dengan talenta itu ia mengembangkan dirinya. Dengan menempuh berbagai jenjang pendidikan, talenta itu semakin terasa. Ketika ia hidup bersama masyarakat yang maju, semakin berkilaulah talenta itu. Ada orang yang memiliki bakat sepak bola. Ia kemudian pergi ke negara yang memiliki kompetisi sepak bola yang bagus. Maka bakat sepak bola orang itu pun bersinarlah. Ada orang yang suaranya merdu dan musikalitasnya berkualitas. Ia pun masuk ke sekolah musik. Ada orang yang memiliki keterampilan di bidang komputer. Ia lalu bekerja di sebuah pabrik perakitan komputer. Di dalam sejarah, kita mengenal banyak orang yang terkenal karena talenta dan prestasi yang dihasilkannya dalam berbagai bidang. Orang-orang hebat itu mampu mengetahui dan mengembangkan talenta yang dimilikinya. Orang lain pun mengakui dan menghormatinya. Itulah sebabnya diadakan berbagai penghargaan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti penghargaan Nobel, penghargaan Ramon Magsaysay. Orang-orang yang menerima penghargaan itu telah diseleksi dengan ketat oleh ahli-ahli di bidangnya, sehingga tidak ada orang lain yang menolak atas penghargaan yang diterimanya. Memang kita tidak usah berambisi menerima penghargaan itu, tetapi bekerja keraslah, belajarlah dengan tekun, kembangkan talentamu, maka penghargaan itu akan datang dengan sendirinya. Saudara-saudari terkasih, seperti suatu talenta, setiap orang juga dipanggil untuk menjalani hidup suci. Tawaran itu berlaku bagi setiap orang dan terus-menerus ditawarkan kapanpun,
dimanapun, dalam situasi apapun. Masalahnya, lebih banyak orang menolak tawaran hidup suci. Alasan yang dibuat-buat adalah, saya tidak pantas hidup suci. Saya orang berdosa. Namun, bukankah kepada yang berdosa itu hidup suci ditawarkan? Banyak orang suci yang dihormati karena kesuciannya. Ada banyak bentuk kesucian yang ditawarkan. Ada yang suci karena hidup doanya, seperti Santa Teresa Avila, Santo Yohanes dari Salib. Ada yang karena hidup sosialnya, seperti Santa Teresa Calcutta, Santo Yohanes Don Bosco, Santo Vincentius Paulo. Ada yang karena penyerahan diri kepada Tuhan dalam penderitaan, seperti Santa Litwina. Ada yang karena mempertahankan iman sebagai martir, seperti Santo Stefanus. Ada yang karena menyebarkan Injil ke seluruh dunia, seperti Santo Franciscus Xaverius. Ada yang menyebarkan perdamaian, seperti Santo Yohanes Paulus II. Setiap manusia diundang dalam hidup suci dengan talenta dan latar belakang masing-masing. Saudara-saudari terkasih, diajarkan di dalam gereja Katolik bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Bagaimana memahami kemanusiaan Yesus itu? Yesus bukanlah manusia biasa seperti kita yang memiliki talenta, bakat, keterampilan, pendidikan, sehingga ia bisa melakukan banyak hal istimewa. Yesus bukanlah orang kudus biasa yang harus mengarahkan hidupnya kepada hidup suci. Yesus adalah manusia dan Allah. Berbagai hal yang dilakukan Yesus dalam masa hidupnya sebagai manusia terutama muncul dari kemanusiaannya, tetapi dari kealahannya. Berbagai mujizat yang dilakukan, seperti membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit bertahun-tahun, menggandakan makanan, mengubah air menjadi anggur, mempertobatkan orang berdosa, mengusir setan dan iblis, perdebatan dengan ahli kitab, perkataannya yang penuh wibawa dan kuasa, hingga kebangkitannya dari dunia orang mati mengalir dari kealahan yang melekat pada dirinya. Kemanusiaan kita hanya menerima hal-hal yang menguntungkan yang diberikan Yesus. Bukankah kemuliaan itu akan kita terima setelah ikut menjalani salib bersama Yesus? Siapakah Yesus bagi hidup kita? Apakah kita pernah terpanggil oleh tindakan Yesus dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, iman kami masih tipis dan lemah. Kami masih terpesona dengan mujizat yang Engkau lakukan karena hal itu menguntungkan kami. Namun kami lupa Engkau juga mengundang kami mengalami kesengsaraan salib untuk mengalami kemuliaan. Bantulah kami mempertebal dan memperdalam iman kami agar bukan hanya kemuliaan yang kami harapkan, tetapi juga kesengsaraan yang harus kami lalui. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.